Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 di triwulan yang pertama di tahun 2024 dengan judul Ibadah yang Tidak Pernah Berakhir. Namun sebelum kita mempelajari pelajaran ini secara lengkap, marilah saya mengundang untuk kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, Roh yang akan memberikan hikmat, akal budi, sehingga kami mampu memahami dan mengerti akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah yang tidak pernah berakhir. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saat pengalaman kita akan kasih karunia dan kuasa Allah meningkat, kita terdorong untuk bertanya bersama pemazmur. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Mazmur 116 ayat yang ke-12. Jawaban yang tidak terelakkan adalah mengabdikan hidup kita untuk setia kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana ibadah kita yang sesungguhnya? Mari kita mempelajari akan pelajaran ini. Di pelajaran hari Minggu, dengan judul Angkatlah Tanganmu ke Tempat Kudus. Mazmur 134 dan Mazmur 67 ayat 2 mengingat berkat iman Harun dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Hal ini menyoroti berkat sebagai prinsip dasar dan hasil dari hubungan antara Allah dan Israel. Umat memuliakan Tuhan di tempat kudus dan Tuhan memberkati umatnya dari Sion. Penyebutan Sion di sini menunjuk pada ikatan perjanjian Tuhan dan umatnya. Para penyembah sebagai hamba Tuhan. Mazmur 134 ayat 1. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Ayat ini merujuk pada pelayanan orang Lewi di bait suci pada malam hari sebagai penjaga. 1 Tawarik 9 ayat 23 sampai dengan 27. Atau pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh orang Lewi baik siang maupun malam. 1 Tawarik 9 ayat 33. Tempat kudus berfungsi untuk memantulkan kemuliaan Tuhan dan menyediakan lingkungan yang aman bagi orang-orang berdosa untuk mendekati Raja Suci mereka. Perjumpaan ini diprakarsai oleh Tuhan sendiri dan diatur oleh ketetapan dan keputusan Tuhan. Di masa kini, umat Allah menjadi imamat kudus yang berperan mempersembahkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan mereka, Yesus Kristus, pencipta dan penebus mereka, untuk semua hal baik yang telah Dia lakukan untuk mereka. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di pelajaran hari Senin dengan judul Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 33 ayat 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Saudara, apakah maksud
dan alasan untuk menyanyikan nyanyian baru. Yang pertama, ini merupakan pengakuan baru akan keagungan dan kedaulatan Tuhan atas dunia dan rasa syukur atas pemeliharaan dan keselamatannya sebagai pencipta dan hakim atas bumi. Yang kedua, mengingat pembebasan dari musuh dan kematian dan perkenanan khusus Allah terhadap Israel. Yang ketiga, mengungkapkan kegembiraan yang kembali menyala dan janji pengabdian kepada Tuhan yang diperbarui. Yang keempat, sebuah kepercayaan kepada Tuhan, pujian atas karya-karyanya yang ajaib dan pembebasan dari penderitaan. Bangsa Israel digambarkan dalam istilah yang penuh kasih sayang sebagai umat yang dekat padanya, yaitu Allah. Mazmur 148 ayat 14. Ini menyiratkan bahwa dari semua ciptaan, Israel memiliki status yang paling istimewa dan dengan demikian paling berkewajiban dan diistimewakan untuk memuji Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang digambarkan dengan menyanyikan nyanyian baru? Yang pertama, lagu segar yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Sebuah lagu yang mengenang pengalaman nyata akan anugerah Tuhan dalam hidup seseorang. Yang kedua, harapan dalam hal kebaruan lagu tersebut ditunjukkan dalam mengantisipasi pengalaman keagungan Tuhan yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Yang ketiga, ekspresi baru, bahkan setiap hari, dari kasih dan penghargaan kita atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Di pelajaran hari Selasa dengan judul, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana seseorang dapat diterima di hadirat Allah yang kudus? Yang pertama, bait suci adalah tempat kudus, dan semua yang ada di dalamnya, termasuk para imam, ditapiskan. Jadi, kekudusan adalah syarat wajib untuk memasuki hadirat Tuhan. Yang kedua, hukum diberikan kepada umat Allah untuk memampukan mereka memenuhi potensi terbesar mereka, yaitu hidup sebagai kerajaan imam. Imamat rajani mencakup kehidupan yang kudus di hadirat Allah dan membawa berkat-berkat perjanjian kepada bangsa lain. Yang ketiga, rahmat ilahi mengilhami dan memampukan para hamba Tuhan untuk hidup dalam takut akan Tuhan, yang berarti hidup dalam persekutuan tanpa hambatan dengan Tuhan dan tunduk pada firman-Nya. Kesaksian dari kehidupan yang berbakti dan saleh mendatangkan pujian bagi Allah dan bukan bagi diri sendiri. Kekudusan itu menyatukan ibadah dan etika dan dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Saudara, tamim dalam bahasa Ibrani sempurna. Pokok anggur yang sempurna itu utuh, tidak rusak dan sehat. Yesaya 15 ayat 5. Hewan yang dipersembahkan sebagai korban harus tamim atau tidak bercela. Imamat 22 ayat 21 sampai dengan 24. Jadi, hati yang sempurna adalah hati yang murni. Mazmur 24 ayat 4. Atau hati yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 2. Ia mencari Allah. Mazmur 24 ayat 6. Dan dipulihkan melalui pengampunan Allah. Mazmur 51 ayat 4 sampai dengan 12. Mengapa? Sebagian besar persyaratan dalam Mazmur 15 diberikan dalam istilah negatif.
Hal ini dimaksudkan bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tetapi untuk menghindari hal-hal yang akan memisahkan kita dari Tuhan. Di pelajaran hari Rabu dengan judul "Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa". Mazmur 96 menyoroti satu aspek ibadah yang tidak begitu jelas, yaitu dimensi Injil dalam mewartakan kerajaan Tuhan kepada bangsa lain. Mazmur 96 ayat 2 sampai dengan 3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara, pemberitaan keselamatan Allah kepada semua bangsa memberikan unsur pujian dan kepuasan pada penyembahan. Tujuan penginjilan ini adalah mempersatukan bangsa lain dengan umat Allah dan pada akhirnya seluruh ciptaan dalam penyembahan kepada Tuhan. Mazmur 96 ayat 11 sampai dengan 13. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi alasan mendasar seruan Mazmur 96 agar semua bangsa beribadah atau menyembah Tuhan? Yang pertama, sebab Tuhan Maha Besar. Mazmur 96 ayat 4. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Mazmur 96 ayat 5. Yang kedua, Tuhan itu Raja. Mazmur 96 ayat 10. Dan yang ketiga, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Mazmur 96 ayat yang ke-13. Ibadah melibatkan ingatan akan tindakan penciptaan Tuhan di masa lalu, merayakan keajaibannya saat ini atau pemeliharaan Tuhan atas dunia dan pemerintahnya saat ini, dan mengantisipasi perbuatan-perbuatannya di masa depan, yaitu penghakiman akhir zaman dan kehidupan baru di langit dan bumi yang baru. Itulah ibadah. Nah, dengan demikian, ibadah melibatkan kegembiraan dan keyakinan yang luar biasa. Mazmur 96 ayat 1, ayat 2, ayat 11 sampai dengan 13. Serta ketakutan dan kekaguman yang suci. Mazmur 96 ayat 4 dan ayat 9. Penghakiman dalam Mazmur berarti pemulihan tatanan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan ilahi di dunia yang saat ini dibebani oleh ketidakadilan dan penderitaan. Oleh karena itu, seluruh bumi bersuka cita mengantisipasi penghakiman Allah. Mazmur 96 ayat 10 sampai dengan 13, Mazmur 98 ayat 4 sampai dengan 9. Apa yang diserukan oleh Mazmur 96 tercermin dalam pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12. Injil kekal untuk diberitakan kepada semua bangsa, bahasa, dan kaum. Inilah pekabaran terakhir Allah bagi dunia ini. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Ketika Tuhan Tidak Berkenan Kepada Korban Persembahan. Mazmur 51 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, Allah tidak menegur umatnya atas persembahan dan korban bakaran mereka, melainkan atas kejahatan dan tindakan ketidakadilan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan pribadi mereka. Mazmur 50 ayat 8, Mazmur 50 ayat 17 sampai dengan 21. Mazmur tidak berkhotbah menentang pengorbanan dan penyembahan, tetapi menentang pengorbanan sia-sia dan penyembahan kosong yang ditunjukkan dalam ketidakbenaran para penyembah ini. Ketika kesatuan antara ekspresi lahiriah, penyembahan, dan motivasi batin yang benar untuk penyembahan berantakan, maka bentuk-bentuk penyembahan secara lahiriah
menjadi tujuan itu sendiri dan bukannya Tuhan yang seharusnya dituju dan diungkapkan oleh upacara-upacara tersebut. Pengorbanan saja tidak cukup. Apakah gunanya korban ini jika hati mereka yang mempersembahkannya tidak dipenuhi dengan pertobatan, iman, dan penyesalan akan dosa? Hanya jika disertai dengan pertobatan dan ucapan syukur yang tulus, pengorbanan lembu dapat menyenangkan Tuhan sebagai korban yang benar. Mazmur 50 ayat 14, Mazmur 51 ayat 21. Saudara, Yesus mengutip Yesaya dan mengungkapkannya seperti ini. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sebagai kesimpulan, pelajaran sekolah sahabat kita di pekan ini adalah yang pertama. Sebagai imamat yang kudus, kita berperan mempersembahkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, pencipta dan penebus, untuk semua hal baik yang telah Dia lakukan bagi kita. Yang kedua, dari semua ciptaan, Israel memiliki status yang paling istimewa dan dengan demikian paling berkewajiban dan diistimewakan untuk memuji Tuhan. Yang ketiga, kesaksian dari kehidupan yang berbakti dan saleh mendatangkan pujian bagi Allah dan bukan bagi diri sendiri. Yang keempat, Injil kekal diberitakan kepada semua bangsa, bahasa, dan kaum. Dan inilah pekabaran terakhir Allah bagi dunia ini. Dan yang kelima, hanya jika disertai dengan pertobatan dan ucapan syukur yang tulus, pengorbanan lembu dapat menyenangkan Tuhan sebagai korban yang benar. Saudara, inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, kembali kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan Kau curahkan kepada masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami ini, dan pada akhirnya ibadah yang sejati boleh kami miliki dengan hati yang tulus, dengan roh pertobatan, dan menjadi berkat bagi sesama, terlebih menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Berkati akan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita terus menggali, mempelajari akan firman Tuhan. Mintalah kuasa Roh Kudus Tuhan, karena Roh Kuduslah yang akan memberikan penerangan, yang akan memberikan kepada kita hikmat untuk mengerti pelajaran ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Selamat sahabat, Tuhan memberkati.